Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subair, NIM 1931041157 dari PJKRD 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang landasan teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Pengertian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian atau kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sehingga landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Sumadi Suryabrata 1990. Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar kuat dan bukan sekedar aktivitas coba-coba atau trial and error. Adanya landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Setiap penelitian selalu menggunakan teori seperti dinyatakan oleh Newman 2003. Para peneliti menggunakan teori berbeda sesuai tipe penelitian, tetapi beberapa teori disajikan atau digunakan pada hampir semua penelitian ilmu sosial. Kerlinger 1978 mengemukakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep yang saling berkaitan, definisi, dan dalil yang menyajikan pandangan sistematik terhadap fenomena melalui relasi spesifik antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi suatu gejala. Selanjutnya, Cooper dan Schindler 2003 mengemukakan bahwa sebuah teori adalah sekumpulan atau seperangkat konsep yang saling berkaitan secara sistematik, definisi, dalil yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi suatu gejala atau fakta. Selain itu, Siti Rahayu Haditomo 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti penting jika dia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Menurut Marr yang dikutip oleh Siti Rahayu Haditomo, membedakan ada 3 macam teori dan ketiga teori berhubungan dengan data empiris. Pertama, teori deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Teori induktif. Teori induktif, cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk extreming titik pandang yang positivistik. Ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga, teori fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Teori dalam kaitannya dengan penelitian, teori mempunyai fungsi untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Teori juga mempunyai fungsi sebagai prediktor dan pemandu untuk menemukan fakta, merumuskan hipotesis, dan penyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya hipotesis adalah pernyataan yang bersifat prediksi. Fungsi terakhir teori adalah pengendalian, digunakan untuk membahas atau mencanrap hasil penelitian, dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya memecahkan masalah. Jadi, seorang peneliti untuk dapat membentuk dan mengajukan hipotesis
penelitian. Maka penelitian wajib menguasai teori dan konsep yang akan digunakan dengan cara membaca buku hasil penelitian yang berhubungan erat dengan masalah dan fokus penelitiannya. Ingat, membaca buku adalah prinsip berpikir deduksi dan membaca hasil penelitian adalah prinsip berpikir induksi. Deskriptif teori dalam sebuah penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori atau bukan sekedar pendapat pakar dan penulis buku dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Luas masalah dan jumlah variabel menentukan banyaknya teori yang akan digunakan dalam penelitian. Jika pada penelitian terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, maka kelompok teori yang harus dideskripsikan ada 4 kelompok yang masing-masing mendeskripsikan setiap variabel. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih luas dan terarah. Seorang penelitian akan diketahui tingkat kapasitasnya melalui deskripsi teori di dalam proposal penelitian. Variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan singkat, jelas dan orisinil menunjukkan penelitian menguasai teori dan konteks dari penelitiannya. Untuk meningkatkan kapasitas sebagai peneliti profesional, tidak ada jalan lain membaca dan belajar secara terus-menerus untuk efektivitas dan kualitas hasil penelitian. Penelitian harus sadar dan memahami bahwa tidak semua teori dan hasil penelitian patut dijadikan dasar dan referensi untuk penelitian. Penelitian harus pandai mencari, memilih, dan menggunakan teori dan hasil penelitian yang berkualitas. Untuk itu, teori mutakhir dan hasil penelitian para peneliti ternama yang patut digunakan pada penelitiannya. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan, yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Sugiono 2009. Adapun gambar-gambar proses kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis variabel X, membaca buku dan hasil penelitian atau HP, deskripsi dan HP, analisis kritis terhadap teori dan HP, analisis komparasi THD teori dan HP yang diambil, sintesa atau kesimpulan. Begitupun juga variabel Y sama saja dengan variabel X, dan adapun kerangka berpikir atau hipotesis itulah gambar-gambar proses kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala dan fakta yang menjadi permasalahan pada objek penelitian. Surya Sumantri 1986. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang menghasilkan kesimpulan atau sintesa yang berujung hipotesis. Penjelasan langkah-langkah kerangka berpikir penelitian sebagai berikut. 1. Menetapkan variabel yang diteliti. Untuk menentukan kelompok teori yang
perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir. Untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan lebih dahulu variabel penelitiannya, berapa jumlah variabel yang diteliti, dan apakah nama setiap variabel merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan. Kalau variabel penelitiannya 5, maka minimal akan menggunakan 5 teori. 2. Membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku dan hasil penelitian yang relevan atau buku, jurnal, laporan penelitian, ensiklopedia dan kamus, skripsi, tesis dan disertasi. 3. Deskripsi teori dan hasil penelitian atau HP. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori yang berkenan dengan variabel yang diteliti. Seperti telah dikemukakan, deskripsi teori berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraian rinci tentang ruang lingkup setiap variabel, dan kedudukan antara variabel satu dengan yang lain dalam konteks penelitian. 4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, penelitian melakukan analisis secara kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini, penelitian akan mengkaji apakah teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu benar-benar sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Karena sering terjadi teori yang berasal dari luar tidak sesuai untuk penelitian di dalam negeri. 5. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis komparatif ini, penelitian dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. 6. Sintesa atau kesimpulan. Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti. Selanjutnya, penelitian dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Pengajuan hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dan penelitian. Setelah penelitian mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir atau metode penelitian kuantitatif. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian dengan metode kualitatif karena dia akan menghasilkan hipotesis. Juga penelitian yang bersifat eksploratif dan sering juga dalam penelitian deskriptif tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan, sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Sugiono 2009. Sebagai telah diketahui bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian, dan hipotesis tersebut harus diuji. Hipotesis yang diuji dinamakan hipotesis kerja
atau dalam kalimat positif yang dimulai dengan kata terdapat atau ada. Dan sebagai lawannya adalah hipotesis nol atau dalam kalimat negatif yang dimulai dengan kata tidak terdapat. Hipotesis kerja disusun berdasarkan teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol disusun berdasarkan teori yang masih diragukan kehandalannya. Di dalam statistik juga terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Hipotesis kerja tidak sama dengan hipotesis alternatif. Dalam penelitian yang diuji lebih dahulu adalah hipotesis penelitian, terutama pada hipotesis itu signifikan atau tidak, maka diperlukan pengujian terhadap hipotesis statistik. Dalam hipotesis statistik yang diuji adalah hipotesis nol atau HOO, karena penelitian tidak berharap ada perbedaan antara sampel dan populasi atau statistik dengan parameter. Parameter adalah ukuran-ukuran yang berkenan dengan populasi dan statistik di sini. Ukuran-ukuran yang berkenan dengan sampel. Bentuk hipotesis sangat berhubungan atau bahkan ditentukan oleh rumusan masalah. Pada penelitian, jika dilihat dari tingkat penjelasannya atau eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada 3, yaitu rumusan masalah deskriptif, variabel atau variabel mandiri, komparatif atau perbandingan, dan asosiatif atau hubungan. Oleh karena itu, bentuk hipotesis juga ada 3. 1. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenan dengan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Yang dicetak tebal adalah variabel penelitian. Contoh, rumusan masalah deskriptif. Berapa lama daya tahan lampu pijar merek X? Berapa tinggi semangat kerja karyawan di PT Y? Seberapa tinggi disiplin dan produktivitas pegawai swasta? Hipotesis deskriptif untuk rumusan masalah berapa lama daya tahan lampu pijar merek X. Daya tahan lama lampu pijar merek X 1000 jam atau HO. Ini merupakan hipotesis nol, karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Hipotesis alternatif adalah daya tahan lampu pijar merek X 1000 jam tidak sama dengan dapat berarti lebih besar atau lebih kecil dari 1000 jam. Hipotesis statistik hanya ada bila berdasarkan data sampel HO 1000, HA 1000 atau 1000 adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau ditaksir. Hipotesis deskriptif dengan hipotesis nolnya berbentuk sebagai berikut. Semangat kerja karyawan di PT Y 75, dari kriteria ideal 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Semangat kerja karyawan di PT paling sedikit 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan, atau paling sedikit berarti lebih besar atau sama dengan seper kecil. Semangat kerja karyawan di PT Y paling banyak 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan, atau paling banyak berarti lebih kecil atau sama dengan lebih besar. Dalam kenyataannya, pada penelitian sebenarnya hipotesis yang diajukan hanya satu saja,
dan hipotesis yang dipilih tergantung pada teori dan pengamatan pendahuluan pada objek. Hipotesis alternatifnya HA masing-masing adalah semangat kerja karyawan di PT Y seper 75%, semangat kerja karyawan di PT Y sama besar 75%. Yang terakhir semangat kerja karyawan di PT Y sama besar sama kecil 75%. B. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya berbeda atau keadaan itu terjadi pada waktu berbeda. Rumusan masalah komparatif bagaimana produktivitas kerja karyawan PT Y bila dibandingkan dengan PT X. Hipotesis komparatif berdasarkan rumusan masalah komparatif tersebut dapat dikemukakan 3 model hipotesis nol dan alternatif sebagai berikut. Hipotesis nol. A. HO tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan di PT Y dan PT X, atau terdapat persamaan produktivitas kerja antara karyawan PT Y dan PT X. B. HO produktivitas karyawan PT Y lebih besar atau sama dengan PT X, lebih besar atau sama dengan paling sedikit. C. HO produktivitas karyawan PT Y lebih kecil atau sama dengan PT X lebih kecil atau sama dengan paling besar. Hipotesis alternatif. A. HA produktivitas karyawan PT Y lebih besar atau lebih kecil dari karyawan PT X. B. HA produktivitas karyawan PT Y lebih kecil daripada PT X. C. HA produktivitas karyawan PT Y lebih besar atau sama dengan PT X. Hipotesis statistik dapat dirumuskan sebagai berikut. A. HA HO U1 U2 HA U1 sama dengan U2. B. HO U1 kecil U2 HA U1 besar U2. C. HO U1 besar U2 HA U1 kecil besar U2 U1 rata-rata. Atau populasi produktivitas karyawan PT Y dan U2 sama dengan rata-rata populasi produktivitas karyawan PT X. C. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 1. Rumusan masalah asosiatif adalah hubungan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang terjual. 2. Hipotesis penelitian terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual. 3. Hipotesis statistik. HO2 P sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan. HA P seper kecil 0 berarti lebih seper besar 0 berarti lebih besar atau kurang, atau min dari 0 berarti ada hubungan P nilai kolerasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. Paradigma penelitian. Rumusan masalah dan hipotesis pada bab sebelumnya telah disampaikan. Paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian itu, penelitian dapat menggunakan sebagai panduan untuk merumuskan masalah, dan hipotesis penelitiannya yang selanjutnya dapat digunakan untuk digunakan untuk pengumpulan data dan analisis. Pada setiap
paradigma penelitian minimal terdapat satu rumusan masalah penelitian, yaitu masalah deskriptif. Berikut contohnya. A. Judul penelitian hubungan antara gaya kepemimpinan manajer perusahaan dengan prestasi kerja karyawan atau gaya kepemimpinan adalah variabel bebas X dan prestasi kerja adalah variabel terikat Y. Paradigma penelitiannya adalah X dan Y. Rumusan masalah adalah seberapa baik gaya kepemimpinan manajer yang ditampilkan. Bagaimana X? Seberapa baik prestasi kerja karyawan adalah hubungan antara X dan Y. Butir dan adalah masalah deskriptif X, Y. Adalah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan manajer dengan prestasi kerja karyawan adalah hubungan antara X dan Y. Butir ini merupakan masalah asosiatif. Apabila sampel penelitiannya para karyawan golongan 1, 2, dan 3, maka rumusan masalah komparatifnya adalah adakah perbedaan persepsi antara karyawan golongan 1, 2, dan 3 tentang gaya kepemimpinan manajer. Adakah perbedaan persepsi antara karyawan golongan 1, 2, dan 3 tentang prestasi kerja karyawan. Rumusan masalah. Rumusan hipotesis penelitian adalah 1. Gaya kepemimpinan yang ditampilkan manajer X ditampilkan kurang baik dan nilainya paling tinggi 60% dari kriteria yang diharapkan. 2. Prestasi kerja karyawan Y kurang memuaskan dan nilainya paling tinggi 65. 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan manajer dengan prestasi kerja karyawan. Artinya makin baik kepemimpinan manajer, maka akan semakin baik prestasi kerja karyawan. 4. Terdapat perbedaan persepsi tentang gaya kepemimpinan antara karyawan golongan 1, 2, dan 3. 5. Terdapat perbedaan persepsi tentang prestasi kerja antara gaya karyawan golongan 1, 2, dan 3. Untuk judul penelitian yang berisi 2 variabel bebas atau lebih, rumusan masalah penelitiannya akan lebih banyak. Demikian pula dengan rumusan hipotesisnya. Sebagai informasi pendahuluan, hipotesis untuk dapat diuji dengan statistik, data yang akan menjadi dasar penelitian harus diangkatkan. Untuk data dapat diangkat, diperlukan instrumen yang memiliki skala pengukuran. Untuk judul di atas ada 2 instrumen, yaitu instrumen gaya kepemimpinan dan prestasi kerja pegawai. Karakter hipotesis baik ada 2. Merupakan dugaan 1. Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri. Perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel dan merupakan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Pada umumnya hipotesis deskriptif tidak dirumuskan karena penelitian deskriptif akan menghasilkan hipotesis. 2. Dinyatakan dalam kalimat sangat jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.